Ini dia testimoni A1 dari gelandangan Suriah. Ayo kita lihat. Ada ungkapan mengatakan, dia ngomong doang tuh, belum pernah di sana. Kali ini kita bawakan mereka yang udah bolak-balik ke sana dan sempat disangka gelandangan di Suriah. Suriah itu adalah wilayah yang banyak disebut dalam hadis-hadis. Terus di akhir zaman nanti merupakan pusat center perjuangan umat Islam. Jadi karena di sana banyak korbannya juga, mau tidak mau kita harus berpartisipasi dalam membantu para korban tersebut. Suriah ini mulai tahun 2014 itu menjadi wilayah yang cukup mengerikan lah, karena di sana ada sebuah kelompok yang berasal dari Irak. Dia masuk Suriah untuk menunggangi konflik, untuk memaksakan agendanya yang ekstrim itu, sehingga waktu itu perjuangan rakyat Suriah yang melawan Bashar al-Assad ini mengalami kemunduran. Karena waktu itu mereka datang dari timur, awalnya mengaku akan membantu, tapi setelah mereka masuk ke dalam, mereka mulai mengambil satu persatu wilayah yang diperjuangkan rakyat Suriah dan menginstal ideologi berbahaya waktu itu, yang sampai di Indonesia pun kita dibuat repot oleh mereka. Apa namanya? Kan banyak di Suriah itu kena kanker ya. Kanker itu sangat banyak orang sudah mengalami kanker. Dia cerebral palsy yang paling banyak. Jadi palsy. Anak lahir dengan stres, bom, dia tinggal di kota yang diserang terus, stres, kurang gizi. Jadi dia itu kayak orang nggak punya kesadaran gitu dari lahir sampai ibunya hamil dalam posisi stres, anaknya lahir dengan cacat. Mereka itu komplain bahwa anaknya untuk hanya berobat ke Turki terus balik itu sangat susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Ya, terima kasih untuk segala supportnya, kritik, saran atau komen semua monggo. Apapun kita terima ya, gitu ya. Semua doa-doanya alhamdulillah kita terima semuanya. Yang nyebelinnya kita blok lah. Tapi teman-teman semuanya terima kasih untuk segala masukannya. Mudah-mudahan hari ini dan juga episode ini memberikan keberuntungan secara edukasi tentang apapun yang sedang kita bicarakan hari ini. Dari clickbait yang pertama tadi adalah testimoni A1 dari gelandangan Suriah. Maksudnya gimana? Nah, seperti biasa di episode-episode sebelumnya, ini ada berbagai sudut pandang mengenai apa yang terjadi dengan geopolitik di Timur Tengah, khususnya di Suriah, karena dekat dengan saudara kita yang di Palestina. Dan perbedaan sudut pandang ini kita serahkan ke teman-teman semua, kemudian nilai aja kira-kira mana yang menurut teman-teman ini paling mendekati kenyataan di lapangan. Tapi yang pasti ada ungkapan mengatakan, dia ngomong doang tuh, belum pernah di sana. Kali ini kita bawakan mereka yang udah bolak-balik ke sana dan sempat disangka gelandangan di Suriah. Ini ada dua orang yang juga mereka merupakan pelaku sosial media juga. Kalau di IG-nya yang pertama adalah Mas Pega. IG-nya apa, Mas? Pega Sitama. Kemudian berikutnya Mas Hasan Tolib. Saya tahu marganya doang. IG apa? Ben Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waduh. Jadi kalau kita baru ngobrol teman-teman, mungkin silakan sambil di follow IG-nya ya, bahwa mereka ternyata udah menyuarakan hal ini cukup lama. Kalau nggak salah antum dari berapa tahun? Tahun 2012 waktu pertama kali ada pecah perang Suriah, waktu menjadi konflik militer. Awalnya kan demonstrasi sipil, kemudian berkembang karena kerasnya tindakan rezim Assad kepada rakyatnya, banyak tentara yang membelot. Kemudian tentara itu mendirikan Free Syrian Army untuk melindungi warga yang berdemo dari serangan pasukan Assad. Nah, waktu itu mulai muncul konflik bersenjata. Saya mulai mengamati di sana, mengikuti perkembangannya. 2012 tuh? 2012. Dan salah satu teman saya yang di media sosial juga, di Facebook waktu itu, kita membuat gerakan pengiriman bantuan ke Suriah. Waktu itu orang sama sekali nggak tahu karena tertutup dengan isu-isu. Nggak ada beritanya kan? Nggak ada beritanya dulu. Jadi kita meneliti. Ternyata antum berada di situ? Saya tidak ke sana. Saya waktu maksudnya itu udah berkutat di situ ya? Udah berkutat waktu masih kuliah waktu itu di Jogja. Oh, Masya Allah. Kalau antum sejak tahun berapa? Sejak gempa Turki yang terjadi gempa Turki. Gempa Turki itu 2022 ya? Iya. 2022 ya? Ya itu dekat juga soalnya sama Syria ya? Iya dekat. Gitu. Sampai kita masuk ke dalam Suriah, kita kirim bantuan ke dalam Suriah. Jadi sebenarnya yang membuat antum kemudian jadi bolak-balik Syria itu gara-gara bantuan jadi intinya? Karena kita percaya Suriah itu adalah wilayah yang banyak disebut dalam hadis-hadis. Terus di akhir zaman nanti merupakan pusat center perjuangan umat Islam. Jadi karena di sana banyak korbannya juga, mau tidak mau kita harus berpartisipasi dalam membantu para korban tersebut.
Udah berapa kali Antum masuk sana? Kalau saya baru sekali, tapi sudah ngirim tim itu dari 2012 itu ada sebanyak 15 tim dari tim medis, guru, relawan media sebanyak di sana. Jadi untuk memberitakan Suriah. Oh gitu. Supaya saudara-saudara kita di Indonesia ini teredukasi. Apalagi Suriah ini mulai tahun 2014 itu menjadi wilayah yang cukup mengerikan lah, karena di sana ada sebuah kelompok yang berasal dari Irak. Dia masuk Suriah untuk menunggangi konflik, untuk memaksakan agendanya yang ekstrim itu, sehingga waktu itu perjuangan rakyat Suriah yang melawan Bashar al-Assad ini mengalami kemunduran. Karena waktu itu mereka datang dari timur, awalnya mengaku akan membantu, tapi setelah mereka masuk ke dalam, mereka mulai mengambil satu persatu wilayah yang diperjuangkan rakyat Suriah dan menginstal ideologi berbahaya waktu itu, yang sampai di Indonesia pun kita dibuat repot oleh mereka. Apa namanya? Islamic Irak and Syam. ICE. Ya. Yang belum lama kemudian dideklar katanya itu buatan Amerika oleh mereka sendiri. Iya. Apa benar? Kalau yang saya sumber-sumber primernya itu awalnya itu Baghdadi itu memang orang yang istilahnya punya semangat pada Islam kan. Kemudian waktu itu Amerika menyerang Irak. Menyerang Irak, menghancurkan militer Saddam Hussein dalam waktu 1,5 bulan kalau nggak salah. Itu mereka yang nyerang? Amerika dulu. Amerika, kan Saddam Hussein kan dituduh mempunyai senjata pemmusnahan massal, berkolaborasi dengan Usama bin Laden dan sebagainya. Itu kan ternyata hoax semua. Nah, waktu itu karena ada orang asing dan itu non muslim menyerang negara muslim, itu banyak orang yang bersemangat untuk melawan Amerika. Lalu kemudian Amerika ini membubarkan tentara Irak itu, dikumpulkan dengan para orang-orang Islam yang semangat dengan jihad kan, para jihadis. Itu ada juga yang berpahaman garis keras dan sebagainya, pokoknya ingin melawan Amerika aja. Ternyata mereka kemudian masuk dalam camp itu, disatukan dengan tentara-tentara Saddam tadi, mantan-mantan perwira Saddam Hussein kan. Mereka sudah bubar istilah organisasinya. Kemudian mereka saling tukar ilmu. Jadi yang dari pemerintah Saddam Hussein ini memberikan ilmu pemerintahan, ilmu taktik, intelijen dan sebagainya. Kemudian dari kelompok yang Islamis ini, yang garis keras ini, memberikan istilahnya giroh perjuangan gitu. Jadi mereka saling tukar ilmu. Kemudian setelah mereka bebas, Amerika membebaskan mereka membuat organisasi ISIS itu. Jadi jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Berapa jumlah aku tahu? Kalau mereka kan istilahnya naik turun nih. Pertama masuk itu mungkin sekitar 15.000 orang ada dari Irak. Sedikit ya sebenarnya. Kemudian kan mereka membuka pintu membuka rekrutmen volunteer seluruh dunia yang seideologi, yang takwir ini. Itu puncaknya mereka yang saya baca itu 100.000 orang militan tuh dari berbagai negara atau yang dari Irak sebagainya. Waktu itu mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah Suriah Timur dan wilayah Irak yang Sunni di daerah Mosul, daerah apa yang berbatasan dengan Suriah. Mereka mengklaim inilah khilafah gitu. Nah, itu jumlahnya memang cuma segitu, tapi ini yang dipropagandakan media sebagai wajahnya Muslim seluruh dunia. Iya. Jadi mereka tuh dipakai sebagai, jadi media tuh menggunakan mereka sebagai bahan sebenarnya. Gara-gara mereka itu orang-orang tuh lebih tahu kekejaman mereka daripada kekejaman Assad. Dulu siapa yang tahu penjara Setnaya? Dulu siapa yang tahu pembantaian di Hama, pembantaian gas kimia? Kan orang nggak tahu. Mereka lebih lihat orang yang dibunuh pakai digorok itu. Padahal inti dari permasalahan konflik itu adalah rakyat sipil yang dibunuh. Gara-gara kelompok ini, orang-orang jadi fokusnya ke kekejaman mereka, sehingga kekejaman yang lain yang lebih besar di Suriah tertutupi. Baru kebuka sekarang nih, pas kita buka-buka emang serem juga sih sebenarnya ya. Kalau antum sendiri udah berapa kali bolak-balik? Ana sudah 6 kali. 6 kali. Itu yang gimana ceritanya antum bisa disangkain gelandangan itu? Jadi waktu itu kita kan lagi mau masuk di Turki, mau masuk ke wilayah Suriah. Ada checkpoint di situ, kita harus cek imigrasi, kita cek semua apa yang kita bawa, terus apa yang akan kita lakukan di sana kan. Setelah itu waktu kita baris di barisan mungkin nggak jauh dari antrian ya. Jadi coba kita dipinggirin, minggir, ganti yang belakang maju dulu. Terus saya itu dari teman kita nanya, kenapa kok kita diminggirin? Loh, kamu ngapain ke sini? Loh, kita mau ngasih bantuan ke warga Suriah yang membutuhkan. Kata, saya tadi ketemu kamu di pinggir jalan, kamu waktu berhenti di mobil tadi, saya kira kamu ini gelandangan. Gak mungkin lah orang seperti kamu mau bantu orang dalam Suriah. Apa yang kamu bawa? Aja mau saya sumbang gitu ya? Kamu aja mau saya sumbang. Kalau saya tadi tahu kamu gak punya, saya sumbang. Tapi kamu mana mungkin? Nah, salah satu dari teman kita, orang asli Turki dan orang Suriah yang tinggal di Turki, kita menjelaskan bahwasanya
mereka punya bantuan, kita jelasin bahwa bantuan kita seperti ini. Nggak lama waktu itu para pengurus dari bantuan untuk wilayah Suriah itu dari Turki yang namanya AFA itu datengin kita. Loh, ini tamu saya. Akhirnya mereka, oh ya saya salah paham, maaf. Akhirnya kita masuklah ke dalam. Berapa yang bawa waktu itu? Waktu itu kita bawa untuk sekitar 30.000 untuk bantuan. Enggak, maksudnya kalau ada apa muatan-muatannya itu berapa? Muatannya waktu itu kita bikin tenda, kalau nggak salah itu 1 kontainer. Tenda itu ada sekitar, tenda gede ya untuk 1 keluarga. Itu sekitar 150 tenda. Terus kita sembako kita bagikan sekitar paket sembako itu sekitar 2 kontainer kalau nggak salah, sekitar 1 kontainernya itu kalau nggak salah 1.500 ya. Loh, yang ngirim sumbangan bukan cuma antum kan sebenarnya, ada banyak berarti kan? Ada banyak, tapi dari NGO di Indonesia nggak seberapa ya, banyak kan dari mereka dari luar. Dari luar gitu ya? Ya. Maksudnya mereka mengetahui mana yang ngirim sumbangan, mana yang bukan, bagaimana? Jadi, ada penampilan khusus gitu kan? Jadi kalau orang sana itu ngeliat kan dari penampilan. Ketika lihat kita penampilan kita dengan penampilan Indonesia, mereka kan tanda kutip ini siapa gitu. Sedangkan mereka yang datang orang Turki kan dengan penampilannya, apalagi kalau musim dingin kan mereka kan dengan gaya mereka hidup, gaya mereka dengan pakaian mereka yang bermerek atau apa. Sedangkan kita udah terbiasa dengan suatu perjuangan ya, dengan penampilan kita ya ini kita nggak perlu setting kita seperti apa. Akhirnya mereka ngeliat kita, loh nggak mungkin ada orang mau ngasih bantuan, sedangkan dari negara-negara lain tuh dia dengan mobilnya dijemput di hotelnya, masuk dengan mobil mewah. Sedangkan kita kan enggak, kita kan ngangkut. Kita naik taksi, kita turun di perbatasan, kita sewa taksi, kita nanti kita jemput sama dia. Nanti kita jalan dari perbatasan Turki ke Suriah itu lumayan jauh kan, jadi kita jalan kaki pelan. Orangnya kan ngelihat sebenarnya NGO itu dengan mungkin dijemput dengan mobil mewah, dengan mereka udah dipersiapin, sedangkan kita kan dengan persiapan apa adanya, tapi kita bawa bantuan karena kita mau maksimalkan bantuan gitu. Ngapain sih antum sampai mau ngelakuin itu banget? Dulu itu belum populer loh, ibaratnya ke pengungsi Suriah ini kan kalau secara komunikasi ya lebih populer pengungsi Gaza lah, Palestina, Gaza. Suriah itu kan memang beritanya minim banget di sini. Kenapa antum justru malah mendedikasikan diri antum ke situ? Dulu anak bergerak di kemanusiaan di lokal Indonesia ya. Saya dari lulus kuliah, kerja, resign, terus anak konsen di kemanusiaan. Konsen kemanusiaan di Indonesia, saya ketemu teman, saya coba main di internasional gini. Akhirnya dia ngajak saya untuk masuk ke waktu gempa itu, ayo saya coba ke bantu Turki. Tapi dia nggak ngomong Suriah. Akhirnya dia ngajak, ayo coba kita masuk Suriah. Kita lihat Suriah, kondisi Suriah, masuklah. Saya masuk itu saya nggak pernah nemuin sesuatu yang indah itu di Suriah, di mana-mana selain di Suriah. Indahnya gimana maksudnya? Indahnya itu gimana ya? Orangnya ramah. Oh iya. Terus saya ini bawa cuma sekedar pakai sembako yang mungkin dengan nilai 500 sampai 1 juta. Tapi yang mereka keluarkan itu lebih dari 1 juta. Saya heran, kamu ini nggak punya apa-apa, kamu di tenda, pakai kain di sambung-sambung buat atapnya. Ini dari mana? Ini buat kamu, ini berkah buat kamu, hadiah buat kamu. Itu dengan buah yang banyak buah yang nggak pernah saya makan di Indonesia. Itu nikmat banget rasanya. Terus saya nggak pernah ngerasain sampai saya lapar. Saya belum makan, saya belum sarapan. Tapi dengan kegiatan yang saya lakuin ini kayak nggak ada laparnya, terus berkah gitu. Orang itu sopan. Terus mereka yang kita kasih bantuan itu mereka benar-benar nunjukin bahwasanya saya nggak butuh bantuanmu, tapi dengan kamu datang ini kebahagiaan buat saya. Sampai suatu ketika itu yang bikin saya harus kembali lagi itu ada seseorang yang saya datang waktu itu ke campnya, dia tua, orangnya tua, kotor di pinggir tendanya jelek kotor. Dia nyamperin saya, nyium kening saya. Dia bilang sama saya, tadi sebelum kamu datang ke sini 2 hari kemarin saya lapar, tapi setelah kamu di sini tadi saya kenyang, saya nggak ada lapar, saya kenyang sekarang. Cuma saya ngeliat kehadiran kamu di sini, kamu peduli sama saya. Bukan karena makanan ini dibantu, bukan? Belum kita bantu, kita belum kan bantuan belum, kita kan masih asesmen, baru kita nanti bantuan segini mobil datang kirim bantuan. Itu dia udah senengnya dengan kita sampai kita datang, kamu dari Indonesia jauh-jauh. Kan pertama kan mereka ngira saya kan, kamu orang mana? Kamu orang Indonesia, saya orang Indonesia. Kan dikira mungkin Pakistan atau mana, kita nggak tahu kan. Benar-benar itu bang mirip-mirip Pakistan. Iya kan nggak tahu. Udah kita kasih bantuan, kita ngobrol, dan nggak sampai di situ aja. Setiap kita datang mereka itu nungguin gitu loh, bukan nungguin kita bantu. Kapan kamu kesini lagi? Kapan kamu datang ke sini silaturahmi sama kita? Jadi benar-benar saya nemuin tempat yang dibilang dalam Quran tempat yang berkah, ya emang berkah. Itu tanah gersang, tapi kok bisa buahnya enak? Itu saya heran. Buahnya enak, semangkanya gede, buahnya enak. Dan orang-orangnya emang
dari hati semua ya. Jadi buat saya ketagihan. Terus teman-teman saya nanya, kamu ngapain mau ke Suriah lagi? Saya bakal berangkat ke Suriah lagi. Sampai kayak ada kesempatan saya berangkat untuk bantu kaum muslimin. Udah. Masya Allah. Ya mungkin kalau belum ke sana belum paham ya untuk seperti apa nikmatnya ke sana ya gitu. Ya yang saya tahu di Timur Tengah yang apa cantik-cantik di sana ya di Syria ya. Masya Allah. Masya Allah. Jangan sampai berubah niat nanti jangan-jangan. Nah, ini yang unik kenapa kayak antum nih ya datang ke sana lewat perbatasan Turki gitu. Kenapa nggak lewat jalur resmi aja? Nah, bandaranya Syria segala macam gitu kan. Kenapa harus lewat pintu belakang yang kemudian bisa aja banyak suuzon di sana kan? Kemudian nanti disangka organisasi terlarang lah segala macam. Karena ada pintu masuknya bandara. Kenapa nggak lewat situ? Ini samalah kayak Gaza kan, pemerintah resminya itu Bapak Mahmud Abbas itu kan berada di Ramallah di tepi barat kan. Tapi Gaza ini kan dikuasai oleh kelompok Hamas yang bisa dibilang dia ini tandingannya Mahmud Abbas, bukan pemerintah resmi. Kenapa kita harus ke Hamas? Karena lokasinya di Gaza. Kenapa kita membantu Gaza? Karena lokasinya di Gaza di situ. Yang kita tidak perlu membantu Gaza lewat Pak Mahmud Abbas dulu. Gak bakal nyampe. Beda jalur. Nah, begitu juga Suriah kan korban ini kan karena serangan pesawat tempur, pemboman itu kan yang melakukan kan pihak Bashar al-Assad, Rusia dan kawan-kawan yang punya senjata berat kan. Itu membuat pengungsi itu lari ke arah Turki tuh. Merasa semoga saya didapat perlindungan dari Turki karena Turki kan istilahnya dia kontra dengan Assad gitu. Nah, makanya kita mau nggak mau harus wilayah oposisi itu lewat Turki karena garis perbatasannya lewat Turki. Nah, wilayah yang pengungsi ini ada namanya itu perjanjian deeskalasi Astana yang di Turki, Rusia dan Iran itu untuk zona aman bagi pengungsi itu. Nah, kita lewat situ. Kita tidak perlu ke Damaskus karena memang beda jalur. Kita misalnya ke Damaskus nih mau ke wilayah itu ya nggak bisa karena itu kan dianggap musuh sama rezim Bashar al-Assad. Oh gitu. Ya, kita bawa bendera rezim Bashar al-Assad ke daerah oposisi bakal heran, mereka marah ini. Kemarin kan kalau nggak salah Kak Zaskia Meka ke wilayah oposisi kan beberapa waktu yang lalu kan di ininya ada logo bendera yang lama, bendera Bashar kan diprotes sama warga. Bendera kami yang ini loh, yang sekarang ini yang oposisi ini yang hijau, putih sama hitam ada 3 bintang merah. Nah, itu yang mereka yang menguasai wilayah yang misalnya pengungsi ada di wilayah mereka gitu. Oh, ya paham. Jadi ibaratnya kenapa nggak masuk secara resmi karena jalur resminya dikuasai oleh rezim waktu itu ya. Sebenarnya resmi juga Mas, soalnya kan Turki dan rezim ini punya perjanjian menengahi gencatan senjata. Beda pintu lah ya maksudnya, beda pintu aja ya. Oke. Nah, pertanyaan ini kan berarti berdua ini kan sempat merasakan ketika Syria itu berada dalam kekuasaan rezim Bashar al-Assad. Iya. Nah, kalau menurut antum berdua nih, emang sejenis kekejaman seperti apa sih gitu yang terjadi yang antum paham berdua nih ya, yang antum tahu sejauh ini kan karena mungkin belum banyak teredukasi ke masyarakat. Mungkin banyak yang baru kaget dikarenakan ternyata ada penjara kayak gini, ternyata ada kekejaman seperti ini yang nggak kalah-kalah dengan apa yang ada di Gaza. Iya. Bedanya belum ada sosmed aja yang bisa terakseskan saat itu kan gitu. Ternyata pernah dijatuhin bom kimia juga segala macam. Malah yang saya ngelihat yang cukup miris itu kalau nggak salah keluarannya TRT atau siapa tuh yang ada wartawan Syria kemudian mengungsi ke Belanda atau kemana gitu. Kemarin balik lagi nggak keluar lagi ketika di proses ada jenazahnya di situ gitu. Padahal dia ngapain juga dia balik gitu kan ya. Kalau menurut antum gimana? Kekejamannya seperti apa sih sebenarnya? Ya kita ngelihat kekejamannya benar-benar nggak bisa kita ekspektasinya seperti kejaman di Indonesia ya. Mungkin kalau saya bilang ke teman-teman, penderitaan kalian di sini tuh nggak ada apa-apanya penderitaan di sana. Kalau kalian udah masuk ke Suriah, kalian udah nggak mau namanya nggak akan terlena dengan ngelihat kekejaman apapun bagi kalian udah biasa. Dulu saya lihat orang di Indonesia yang lihat orang di Indonesia sampai dia kelaparan, saya kasihan orang itu. Saya pergi ke Suriah pulang di Suriah saya ngeliat kamu tuh masih enak. Kalau lihat di sana kekejamannya, contoh kecil aja mereka menceritakan seperti ya berapa tahun kemarin, setahun yang kemarin saya sempat masuk Suriah sama anak muda. Anak muda ini kuliah di luar negeri di Inggris, dia kuliah. Dia bilang sama saya ketemu ibu saya di usia 4 tahun. Saya sekarang nggak tahu ibu saya seperti apa, saya nggak tahu. Ini hari pertama saya pulang dengan cara apapun saya lakuin, saya kepingin ketemu ibu saya. Ketemu akhirnya. Bareng sama saya satu mobil, dipertemuin sama saya salah satu saya yang sama saya ini, dia ketemu. Dia menceritakan semua di mana kehilangannya. Ini bukannya di penjara ya, ini yang di luar penjara. Ini saya dengerin aja udah parah banget.
Apalagi yang dalam penjara yang sangat sampai saat ini beberapa mereka telepon ke saya bahwa saudara saya belum ketemu, namanya ada tapi belum ketemu, di mana sekarang keberadaannya saya nggak tahu. Saya udah nyari di mana-mana nggak ketemu. Kekejamannya itu udah nggak bisa kita bayangkan lah kekejamannya seperti apa. Saya itu dari orang-orang dapat cerita kesaksian tentang itu. Jadi pembunuhan tuh dari pakai silet, jarum sampai yang paling berat tuh ada semua di Suriah tuh. Yang misalnya disayat semua korban nih. Ada tuh yang korban pertama tuh Hamzah Al-Khatib tuh dari disulut rokok meninggal kan, adik semua tubuhnya memar-memar semuanya. Kemudian ada juga yang diperkosa sama namanya di sana itu ada Syabihah sampai meninggal dunia. Syabihah itu milisi paramiliter yang direkrut dari kelompok-kelompok kriminal gitu, dari narapidana yang mau loyal sama Assad, dipakai untuk menyerang wilayah oposisi ini. Orang-orang yang dianggap menentang Assad itu bakal dikerain Syabihah di situ, yang laki-laki dicincang pakai parang, yang perempuan ditusuk-tusuk segala macam. Itu terjadi di wilayah Houla Massacre tahun 2012. Itu tuh ada investigasi PBB-nya, ratusan orang dalam satu kampung itu menjadi korban penyerangan Syabihah itu. Itu yang terdata, yang nggak terdata itu lebih banyak lagi desa-desa yang lain itu. Kemudian penggunaan senjata bom-bom itu semua ada di Suriah, mulai dari mortar yang kecil itu ditembak misalnya di camp kan misalnya tenda doang meledak itu kena semua kan, tembus semua orang di sekitarnya. Kemudian ada bom barrel itu tong atau apapun yang bisa diisi dengan bahan peledak, dikasih paku-paku, dikasih kalau di sini gotri supaya jatuh tuh menyebar bijinya karena orang banyak. Itu tidak punya akurasi itu, jadi asal jatuhin aja ke tempat kampung warung warga sipil. Terus ada juga bom termobarik, itu bom yang membakar tuh. Itu bisa bukan hanya apinya yang mematikan, tapi juga dia menghabiskan oksigen dalam beberapa ratus meter di sekitar pusat ledakan. Jadi orang yang berada di jangkauan pembakaran itu bakal istilahnya mati lemas gitu. Karena nggak ada oksigen. Terus selain itu ada juga bom fosfor. Itu yang membakar kulit kan, fosfor tuh istilahnya kalau kena air justru makin panas kan, bereaksi dengan air. Jadi itu sampai terbakar sampai tulang tuh ada di Suriah tuh, di wilayah Idlib dan sebagainya. Itu tulangnya sampai terbakar sampai tulang, nggak bisa dikasih siram air malah tambah panas kan. Reaksinya tambah Kemudian ada juga bom kimia yang paling populer tuh bom sarin. Itu bom itu sedikit tuh langsung melumpuhkan otot-otot manusia. Jadi dia tuh langsung nggak bisa bernapas korbannya. Jadi berusaha gini tapi tidak ada udara yang tersedot karena sudah istilahnya otot-otot dalam pernapasan itu sudah lumpuh semua. Hanya dalam 5 menit perlahan dia matinya perlahan. Jadi dia sadar merasakan lama-lama hitam, akhirnya sesak napas kayak tenggelam, akhirnya mati. Karena narik napas pun otot paru-parunya udah nggak kerja. Nggak bisa karena nggak ada yang bergerak gitu. Dia kan ini aja bagian depan kayak ada. Ini kan ada mati ya nggak ada. Terus ada juga bom klorin. Bom klorin itu kalau masuk paru-paru manusia dia bakal jadi asam klorat atau apa tuh. Itu tuh di dalam itu asam itu bakal melelehkan sel-sel dalam pernapasan, itu menyebabkan dalam paru-parunya rusak, meninggal dunia. Itu ada jenis-jenis bom seperti itu. Kemudian ada juga bom yang untuk menghancurkan bunker buster. Jadi kan dulu mereka tuh banyak yang menggali tanah di gua untuk bersembunyi dari serangan pemboman kan. Tapi setelah ada Rusia kan punya bom itu. Dia bisa menembus tanah, masuk beberapa meter, setelah masuk baru meledak kan, bisa menghancurkan struktur di bawah tanah. Mereka terkubur hidup di bawah tanpa bisa dievakuasi. Itu terjadi di Aleppo Timur yang pada tahun 2016 itu dikepung kan. Waktu itu sempat populer Aleppo is burning, itu Aleppo Timur tuh. Itu banyak orang yang korban bom bunker buster itu sampai sekarang mungkin tidak dievakuasi karena masih berada di dalam bawah tanah itu. Jadi itu pelakunya salah satunya Rusia juga. Rusia kan istilahnya dia dulu itu blok timur kan. Bashar ini kan keluarganya ini kan dari Partai Bats. Partai Bats itu kan sosialis kiri kan. Pada masa perang dingin itu mereka lebih pada blok Uni Soviet kan. Setelah Uni Soviet runtuh, dia kan jadi penggantinya Rusia. Jadi dia merasa blok di situ Rusia. Nah, ketika itu Bashar pada tahun 2015 itu kelompok oposisi merebut kota Idlib. Bashar itu khawatir mereka bakal seperti sekarang ini yang dari Aleppo bisa menang semua. Dia takut efek domino, jadi Iran kemudian membujuk Putin supaya membantu Bashar untuk bertahan. Setelah itu Putin kan setuju pada tahun 2015 bulan September. Pertama itu yang diserang itu bukan ISIS. Dulu kan Putin alasannya menyerang ISIS. Yang pertama diserang itu oposisi, jadi kelompok-kelompok Ahlus Sunnah ini yang Sunni ini diserang sama dia. Salah satunya itu kita punya pabrik roti di Latakia tuh, di dekat kota Salma namanya. Itu yang pertama kali itu Rusia masuk itu dia mengebom di area situ. Jadi sebelum Rusia ngebom itu kita alhamdulillah sempat mengevakuasi pabrik roti ke wilayah yang lebih aman. Kita bangun pabrik roti itu. Kita bangun pabrik roti.
baru. Dan kita bangun di situ. Iya. Bangun di Suriah dulu, kita take over lah, bukan membangun, masih ada pabrik. Udah ada pabriknya, dibayarin. Tapi tidak ada yang produksi. Jadi kita take over nih, saya beli nih. Waktu itu belinya berapa ribu dolar gitu per hari, butuh 1 ton. Waktu itu gandum itu sebelum perang Rusia Ukraina itu gandum di sana murah juga kan. Jadi 1 ton sekitar $100. Jadi kita biayai 1 ton per hari lah, sebulan berarti sekian. Yang pemiliknya setuju, ya udah ini saya kasih, istilahnya saya jadi hibahkan buat perjuangan memberi makan masyarakat sipil di situ, memberi makan korban perang. Akhirnya selama 2 tahun itu bisa produksi sejak 2014 kan. Baru setelah Rusia masuk, pabrik terpaksa dipindahkan. Kita buat pabrik baru. Sampai sekarang masih produksi. Tapi udah independen, bukan di bawah lembaga lagi. Jadi sistemnya itu pinter orang Suriah itu. Dia itu memproduksi, kan ada harga nih. Dia jual tuh harga untuk balik modal. Dari keuntungan itu bakal dia pakai buat membantu orang sekitar. Dan sisa roti yang sudah balik modal ini dibagikan gratis. Kalau kita jual semuanya, itu nggak akan ada yang mampu beli, nggak semua bakal laku. Tapi kalau kita bagikan gratis semua, itu tidak efisien karena bakal orang ngambil lebih banyak dari apa yang dia butuhkan. Dengan sistem kombinasi ini, pabrik itu bisa menghidupi diri sendiri tanpa ditopang donasi lagi sejak 2017. Awalnya aja berarti. Awalnya aja kita. Wah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman ini luar biasa juga ya. Sudah berada di sana pada saat dunia belum lihat. Jadi ibaratnya kalau rombongan ini rombongan yang jalan di kesunyian lah. Karena media belum ke sana. Ya kan? Kalau misalnya gini, sekarang bolehlah kita bilang Palestina banyak yang membantu ya. Memang karena posisi komunikasinya sedang di atas ya. Jadi memang jadi platform yang bisa dibilang semua orang hampir semua main di sana kan gitu untuk lembaga kemanusiaan. Tapi teman-teman udah duluan masuk ke Syria. Ada banyak nggak Indonesia semuanya sana? Waktu itu lumayan sih, waktu misalnya kalau Suriah itu naik turun juga ada isu misalnya gas kimia naik atau bantuan dari Indonesia kan dulu lewat Turki tuh banyak ada isu ini naik, tapi banyak kan naik turun tuh. Sedangkan kalau Palestina kan udah membangun istilah membranding perjuangannya itu udah 70 tahun lalu gitu. Jadi mereka itu semua itu sudah orang Palestina itu sudah kompak, memang hitam dan putih gitu antara Israel dan Palestina, perjuangan dan penjajah gitu. Kalau Suriah kan beda, Suriah ini kan ada banyak kacamata berbeda gitu. Ada yang kita sebagai ini mendukung yang pro Rusia, ya dukung Rusia mau apa aja didukung, yang pro Syiah, yang kubu Iran apa aja yang Iran lakukan didukung tanpa memedulikan siapa yang korban, siapa yang pelaku. Kalau kita sebagai orang kemanusiaan kan siapapun yang melakukan mau dia Sunni sealiran dan kita, mau dia Syiah, kalau dia membunuh orang jahat, kita harus ungkap, itu harus tunjukkan kesalahan mereka. Ya seperti hari gini, orang dunia menganggap bahwa wajahnya Islam tuh di ISIS dulu kan. Soalnya gitu. Padahal umat Muslim sendiri juga mengecam ISIS. Sebenarnya kan. Orang yang pertama disembelih ISIS mau tahu apa? Siapa? Itu pejuang Ahror Syam namanya, diculik langsung dipotong. Itu jauh sebelum ISIS tuh mendeklarasikan khilafah. Itu kan si Abu Bakar Baghdadi kan ceramah di Irak tuh sekitar 2014. Itu akhir 2013 dia udah memotong duluan kepala pejuang-pejuang Ahlussunnah di Suriah. Jadi ketika ISIS masuk itu menguntungkan Bashar al-Assad karena oposisi melemah waktu itu. Jalur suplai di perbatasan Turki dihabisin juga sama dia gitu. Dihabisin, dikuasai sama dia semua. Perbatasan Turki itu hampir semua dikuasai kecuali daerah yang namanya Azaz itu. Proksi juga bukan sih mereka tuh? ISIS itu bisa dibilang dia tuh dimanfaatkan semua pihak. Pertama orang-orang Eropa, orang-orang Barat ini kan ada orang-orang radikal. Dia ingin membuang orang radikal gimana atasnya? Ya udah kita biarin dia hijrah ke ISIS. Kemudian Turki juga memanfaatkan ISIS itu untuk menghancurkan kelompok Kurdi di Suriah gitu. Dia memanfaatkan, jadi ISIS mau lewat masuk situ, mau dari wilayah Turki, mereka kan hijrahnya itu lewat wilayah Turki dibiarin. Kemudian Rusia juga kan ada orang-orang di wilayah Chechnya dan sebagainya, di kasus itu kan dianggap radikal tuh. Silahkan kalian pergi ke ISIS gitu. Ya seperti itu. Kemudian yang tadi Amerika kan yang istilahnya dia menyemai gitu lah, mengumpulin orang, disiksa. Jadi di penjara dia itu kan banyak pelecehan, itu penistaan, sebagainya. Itu kan orang-orang pasti nggak mungkin orang keluar dari penjara Amerika itu jadi pendukung Persib kan, nggak mungkin. Pasti dia jadi marah kan, emosinya kan. Akhirnya mereka bertindak kan di luar batas gitu. Mulai itu di Irak juga waktu mengambil kota Mosul juga agak aneh juga. Jadi misalnya ada 800 ISIS nih, di kota itu ada 30.000 tentara Irak. Tiba-tiba 30.000 tentara itu pergi gitu. Dan ISIS itu menguasai Mosul. Kan ini aneh kan? Jadi ada konspirasi bahwa memang dia ini ingin dibiarkan untuk
membuat kacau di wilayah Sunni supaya Sunni lemah gitu. Nah, habis itu dia masuk Suriah. Suriah ini dia tuh musuh utama dia tuh pejuang Sunni. Kenapa? Karena dianggap murtad. Bagi dia memerangi orang murtad tuh lebih utama daripada memerangi misalnya Rusia apa sebenarnya. Ya, akhirnya kan ya udah Bashar ya ini menguntungkan saya nih masuk mereka kan. Setelah itu ISIS mengambil wilayah timur, wilayah kaya minyak semua diambil. Menutup semua jalur suplai oposisi dari Turki itu kecuali dikit aja yang daerah Idlib dan Azaz itu. Baru setelah itu dia mendeklarasikan khilafah kan katanya di kota Rokoh tuh. Banyak orang yang tertarik dengan ISIS. Konsep itu. Perbedaannya itu kalau ISIS itu dia tuh dengar demokrasi itu murtad, dengar nasionalisme itu murtad. Seperti itu. Jadi orang kelompok yang dianggap memperjuangkan demokrasi atau nasionalis itu dianggap murtad gitu lah. Tasabuh gitu. Demokrasi itu kan istilahnya mengganti hukum Allah dengan hukum kesepakatan publik. Kemudian nasionalisme itu asobiah yang bertentangan dengan Islam gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau dilihatnya memang korban dari si ISIS ini adalah banyak kan juga orang Islam semua yang digoreng. Islam lebih banyak. Waduh, sebenarnya tapi yang digoreng di luar wajahnya orang Islam dan yang dibunuh non Muslim kan begitu kan? Yang dipublikasikan yang nyerang Eropa, dia kan menyerang Eropa juga kan. Ya jadi pertanyaan kan sampai sekarang juga nggak nyerang Israel sampai sekarang. Ya pernah itu ada kota Metasil dekat Daraa itu ISIS menguasai kota itu pas berbatasan dengan Golan yang dikuasai Israel, tapi dia nggak pernah perang. Kenapa begitu? Karena mereka ISIS itu berlogika ini prioritas kami ya, ini kalau menyerang Israel gue langsung dihancurin habis nih. Kalau kita nyerang oposisi ya gue bisa menguasai wilayah tambah luas kayak gitu. Mereka logika mereka juga sebenarnya logika pragmatis juga kalau dalam pragmatis ya. Ada kepentingan dunianya juga di situ. Israel tuh kenapa orang pada misalnya tidak mau menyerang dia langsung? Israel tuh punya kelebihan karena dia punya angkatan udara tuh sangat presisi. Kalau Bashar tadi kan asal jatuhin bom itu kan tidak presisi nih, asal jatuh. Israel itu kita ada di sini nih, HP kita ini bisa terdeteksi langsung kepala kita diledakin sama dia. Seperti itu. Jadi mungkin dalam pandangan kelompok-kelompok ini tuh kalau nyerang Israel nanti gue mudaratnya bagi gue lebih besar gitu. Gue mendingan nyerang yang ini aja deh gitu, kayak gitu sih. Masya Allah. Jadi sebenarnya politis juga ya. Politis juga mereka, cuman mereka membawa ideologi takfir aja, takfiri. Nah kalau dengan fakta yang baru terungkap sekarang nih, beberapa penjara gitu segala macam gitu kan, itu kejem banget gitu ya. Ada Setnaya. Ternyata itu bukan cuma Setnaya doang ternyata katanya. Ada ratusan ya. Apa yang antum tahu mengenai itu? Saya pernah mewawancarai orang tuh, masih laki-laki, bapak, beberapa anak ini. Dia tulangnya ini disiksa tuh sampai nyatu nih, tulangnya 2 tulang dan ini kan kanan kiri ada ini. Itu disiksa nyatu, tubuhnya bengkok nih. Kakinya bengkok tulangnya karena disiksa terus nih. Jadi dia berusaha pemulihan habis penyiksaan sebelumnya disiksa lagi. Jadi akhirnya tubuhnya nyatu nih. Daging dalam sini udah terkoyak tulang ketemu tulang. Ngeri. Itu yang dibiarin hidup lagi ya? Itu dibiarin hidup karena keluarganya ini punya duit. Keluarganya ada yang migrasi ke Eropa punya duit. Jadi orang dibiarin hidup itu karena keluarganya bayarin tentara itu untuk jadi istilahnya bank berjalan lah. Nanti kalau dia nggak mau nyuplai siksanya tambah naik. Kalau dia berani bayar mahal baru bebasin. Wih, ngeri juga tuh. Kalau yang antum tahu? Ya seperti itu. Jadi banyak dari mereka di camp-camp pengungsian itu banyak mereka yang udah bebas dari penjara dengan cerita mereka kan. Jadi mereka harus keluar dengan biaya yang cukup mahal. Ada sampai yang terakhir kemarin saya ketemu itu sampai 200 juta mereka bayar untuk hanya sekedar keluar. Tapi mereka keluar dengan keadaan yang nggak seperti awalnya. Jadi ingatannya kurang baik. Terus cara ngeliat kita itu dia masih kamu siapa, masih susah diajak ngobrol. Sarafnya udah hancur gitu, sarafnya udah rusak. Anak kecil-kecil itu saya lihat ini ada 2 ibu datang ke saya, dia ngomong saya punya 2 anak hafid Quran katanya. Dua-duanya dalam keadaan cacat dan saya lahirkan di dalam sel penjara. Dan suami saya sampai sekarang nggak tahu kematiannya di mana dan tempat beradanya di mana, saya nggak tahu. Dan sekarang saya nggak tahu saya mau ngapain. Anaknya yang satunya dia pakai buat pendengar, pembantu pendengaran yang harus ada baterainya. Ya itu dia buat beli baterainya aja sebulan itu selama 2 bulan $100 itu dia nggak punya. Jadi anaknya sampai karatan, alat pendengaran itu sampai karatan mungkin nggak dilepas karena dipaksa untuk bisa mendengar ya anak kecil ini ya. Jadi benar-benar nggak nyangka dengan kecantikan mereka, anak-anak ini dengan kelucuan mereka, tapi mereka itu banyak kerusakan dalam tubuh mereka gitu, yang harus lahir di dalam penjara, yang orang tuanya juga
bingung mau kemana, saya mau kerja apa, saya mau kemana. Akhirnya anak saya yang pertama ini ya mereka anak umurnya, kalau nggak salah saya waktu itu lihat sekitar umur 10 tahun lah, dia udah kerja betulin mesin-mesin ya, mesin diesel apa, dia dengan tangannya kotor, dia betulin umur 10 tahun. Oh. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kalau ada orang Indonesia yang ingin menampung warga Syria gitu untuk kemudian susah. Banyak nggak punya paspor, nggak tercatat lahirnya kan itu sejak perang itu dia lahir di daerah camp kan, nggak ada identitasnya, warga negara mana kan nggak tahu. Jadi kita bahwa sini kan Indonesia juga kan bukan negara yang meratifikasi pengungsi yang menerima orang meminta suaka kan, paling kesini tuh kalau bisa punya dokumen resmi dan sebagainya. Jadi sulit ya untuk proses itu ya. Sedangkan mereka aja yang punya sakit seperti kan banyak di Suriah itu kena kanker ya. Kanker itu sangat banyak orang sudah mengalami kanker. Dia cerebral palsy yang paling banyak. Jadi anak lahir dengan stres, bom, dia tinggal di kota yang diserang terus, stres, kurang gizi. Jadi dia itu kayak orang nggak punya kesadaran gitu dari lahir sampai ibunya hamil dalam posisi stres, anaknya lahir dengan cacat. Mereka tuh komplain bahwa anaknya untuk hanya berobat ke Turki terus balik itu sangat susah. Gitu, sangat ada yang ini, ada itu dengan biaya ini, biaya itu, dan sangat banyak mereka yang kondisinya sangat-sangat membutuhkan pengobatan kanker. Itu anak kecil-kecil itu banyak kita jumpain dengan kondisi kanker anak kecil. Berarti jelas ya teman-teman semua ya bahwa saudara kita yang ada di tanah Syam ini semuanya dalam keadaan menderita ya. Nggak mesti harus di Palestina ternyata ya. Jadi tanah Syam itu kan ya identitas kaum muslimin sih sebenarnya. Justru keadaannya seperti ini gitu. Dua-duanya yang berada di tanah Syam itu cuma jadi korban gitu ya, yang Ahlussunnahnya ada di Gaza, di Palestina, atau juga ada di Syria, semua cuma jadi korban aja. Semua tuh gara-gara yang di luar itu rebutan. Nah, ini lahan rebutannya orang-orang itu gitu kan. Ini memprihatinkan. Dan mudah-mudahan ada kabar-kabar yang menggembirakan gitu kan. Ibaratnya kalau dari sejarah kan nggak ada yang bisa. Maksudnya pembebasan Aqsa itu kebanyakan dari luar. Dari Syam, terus dari Mesir kalau soal Ayyubi. Jadi ibaratnya pembebasannya itu dari luar Palestina kan, dari luar Aqsa ya jadinya. Seperti halnya si Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali dulu kan orang Damaskus ya. Orang Kurdi bahkan ya kan. Bebaskan dari luar. Dulu Kurdi kan itu istilahnya pahlawan Islam baik dari mereka. Sekarang malah konflik ya. Sekarang konflik karena setelah Utsmanian runtuh kan, Khilafah runtuh kan, mereka itu kan berubah jadi sekuler atau Ataturk tuh. Jadi Kurdi ini mendekat ke Uni Soviet. Jadi yang berkembang di wilayah Kurdi, Turki dan Suriah itu yang sayap kiri itu yang komunis. Oh, jadi Kurdi yang banyak ke komunisnya ya. Memperjuangkan kemerdekaan Kurdistan itu kan. Mereka di Turki perang, di Suriah juga dulu ditindas Assad juga. Kemudian ketika perang Suriah ini meletus kan mereka mendapat mitra yaitu Amerika dan Eropa untuk menyuplai senjata mereka gitu. Sekarang jadi kelompok SDF namanya. Ini menarik nih karena dulu kan Saudara Alawi kan bangsa Kurdi ya. Iya. Nah, kemudian kok sekarang malah jadi kayak musuhnya Turki satu itu ya. Dan yang kemudian ada peran Turki kemudian untuk pembebasan ini gitu. Masalahnya apa sama Turki ini, Kurdi ini? Karena dia itu tadi jadi dekat kelompok kiri, memberontak, membuat partai namanya Partai Pekerja Kurdistan atau PKK itu melakukan aksi istilahnya separatis di Turki gitu. Dan dia dengan Suriah ini memiliki koneksi. Jadi Turki melihat apapun yang berkoneksi dengan PKK ini adalah musuh dia dan itu teroris. Serta dia mengklaim Turki itu sebenarnya tidak memusuhi semua Kurdi ini. Banyak pejabat Turki itu orang Kurdi juga, Kurdi Islamis tentunya. Tapi kalau dia masuk PKK nggak ada ampun sama Turki itu, karena dianggap tuh musuh bertahun-tahun. PKK ini yang sering bikin bom segala macam itu Turki ya. Dan dia menuduh Turki ini mengklaim kalau PKK ini berafiliasi dengan tadi Kurdi Suriah itu SDF itu. YPG gitu. Jadi kebutuhannya Turki membasmi Kurdi adalah membasmi golongan-golongan yang mengganggu di Turkinya gitu. Turki. Jadi kemudian ketika digusur memerangi Kurdinya itu sampai ke Syria gitu. Ya. Tapi Kurdi Suriah ini tadi dilindungi oleh Amerika kan, di wilayah-wilayah timur yang banyak kaya minyak kan ada pasukan Amerika di sana, ribuan pasukan Amerika untuk dulu asalnya kenapa Kurdi ini bisa besar menguasai hampir 30% wilayah Suriah karena dia dulu ditindas ISIS dulu. Dia kan ditindas ISIS jadi wilayahnya sedikit, kemudian Amerika membantu mereka sebagai sekutu darat untuk menghancurkan ISIS di wilayah Suriah. Jadinya akhirnya dia jadi proksi Amerika. Mengapa Amerika bekerja sama dengan Kurdi? Karena waktu itu Amerika mencoba mendekati kelompok oposisi Suriah yang Sunni, yang pejuang FSA, pejuang
moderat dan lain-lain. Itu Amerika pernah melatih mereka, membiayai mereka, tapi kemudian mereka tuh membelot bergabung dengan kelompoknya Syekh Al-Jaulani yang dianggap Amerika waktu itu masih teroris kan. Akhirnya Amerika melihat nih kalau kelompok ini mah nggak bisa diajak kerjasama, dia biarpun bajunya sekuler demokratis tapi dia nggak suka Amerika. Akhirnya Amerika mengalihkan ke kelompok Kurdi ini, lebih loyal kan, sehingga jadi konfliknya ini benar-benar complicated ya. Complicated. Jadi misal dari Israel sendiri bermasalah sama Hizbullah Lebanon, sama Houthi Syria, Houthi Yaman. Houthi Yaman. Syria ada nggak? Syria ini Bashar al-Assad ini bisa dibilang tidak pernah berkonflik langsung dengan Israel. Ya mungkin alasannya sama dengan ISIS tadi. Kalau gue perang sama Israel, gue dihancurin sama Israel. Mendingan gue kasih Iran aja yang dihancurin gitu. Menurut dokumen-dokumen yang saya baca terakhir ini ada main mata antara rezim Bashar dan Israel nih. Mungkin demi kemaslahatan dia untuk mempertahankan kekuasaan. Waktu kelompok Syiah Hizbullah dari Lebanon ini kan diserang Israel nih. Itu dia ingin menarik pasukannya dari Suriah nih. Itu sempat dihalangi Bashar karena dia kalau kalian tarik nanti gue diserang dong sama musuh gue Jaulani itu gimana? Jadi saling tarik urut ya. Kemudian Iran berkali-kali nih pejabat militer, atas militer segala macam itu dibom sama Israel, dibiarin aja sama Bashar al-Assad kan. Ada berita terbaru katanya Bashar lah yang menginfokan ada 480 basis militer Syria dibom Israel agar nggak digunakan untuk sama oposisi gitu, dan itu sebagai barternya adalah keselamatannya dia. Apa benar itu? Benar, kalau menurut sumber-sumber dari lokal yang membongkar dokumen-dokumen, terus ada sumber Turki, intelijen Turki itu mengkonfirmasi hal itu. Jadi sebelum Bashar ini tumbang tanggal 8 Desember, itu ada informasi jika Amerika dan Israel itu ingin membajak revolusi Suriah, perjuangan rakyat Suriah dengan agar transfer kekuasaan dari Perdana Menteri Bashar ini kan bakal kabur nih. Perdana Menterinya dibiarin buat transfer kekuasaan ke oposisi. Amerika ingin transfer kekuasaan itu ke kelompok yang mereka dukung, entah yang mana itu. Tapi, di antara kelompok itu. Amerika kan mendukung banyak milisi kan di Suriah. Yang tadi salah satunya Kurdi itu. Ada juga milisi-milisi sekuler, milisi-milisi suku dan sebagainya. Dia ingin transfer kekuasaan itu ke orang yang bagian dia. Jadi supaya nanti setelah transfer kekuasaan itu yang lain tuh merapat ke, ternyata kan digagalkan sama kesepakatan Turki dan Rusia kan. Rusia ini Amerika mau membajak nih, Amerika sama Israel, mendingan ente kasih itu ke teman-teman gue gitu kan. Akhirnya kan Bashar itu baru terjadi transfer kekuasaan setelah oposisi lebih dulu, kelompok-kelompok Sunni ini yang bukan proksi Amerika itu lebih dulu di Damaskus. Akhirnya gagal rencana tersebut, plot tersebut. Sehingga yang berkuasa itu bisa dibilang adalah representasi dari keinginan rakyat Suriah, yaitu sekarang Ahmad Syara itu Syekh Al-Jaulani. Ya. Jadi di sini kalau secara mungkin ya orang awam misalnya, jadi ibaratnya bahwa Ahmad Syara atau Syekh Jaulani ini di belakangnya di backup adalah Turki, ya kan? Salah satunya Turki punya kepentingan untuk memerangi Kurdi. Kurdinya dibagi oleh Amerika. Iya, dibagi gitu, Amerika gitu. Di sisi lain Amerika afiliasi sama Israel. Nah, Israel ini temenan sama musuh yang oposisi. Iya, sama Kurdi. Israel sama SDF Kurdi juga musuhan. Bukan musuhan, mereka malah dukung, tapi bukan secara militer, secara apa banyak bantuan Israel ke situ. Pernah seorang pejabat milisi Syiah dari Irak tuh pernah menuduh ini serangan kepada kami ini dari wilayah Kurdi Suriah itu, SDF itu. Kemungkinan Israel punya jaringan ke situ. Dia main dua kaki. Ya, jadi misalnya saling memanfaatkan lah. Jadi hari ini bisa ditunggang ini. Kurdi juga sempat ketika serang sama Turki kan, Turki berhasil netralis Amerika. Kalau Anda musuhan dengan saya, Anda mau musuhan saya tuh. Dia memihak ke Israel ke Rusia pernah. Di wilayah dekat Aleppo itu dulu kan ada wilayah Kurdi itu dijaga sama Rusia. Jadi di bagian barat itu dijaga sama Rusia, di bagian timur yang banyaknya itu jaga Amerika Kurdi. Jadi mereka juga pragmatis gitu, politis siapa yang mendukung gitu. Oh, jadi Rusia sekarang posisi gimana nih? Rusia sudah bisa dibilang secara de facto udah nggak ada di Suriah. Cuma kemungkinan dia masih berusaha menegokan dengan penguasa baru ini, Ahmad Syara ini, untuk minimal ada pangkalan militer dia di Suriah. Tapi nggak tahu perjanjiannya apa. Apakah sudah setuju atau belum? Waktu yang membuktikan.
Karena pemerintah baru Suriah ini juga kan butuh backing istilahnya kan dia dari selatan ini di wilayah Golan kan Israel mencaplok zona buffer zone yang dulu dijaga pasukan PBB kan diambil sama dia. Ini gak ada PBB ini berarti perjanjian batal. Si Netanyahu kan langsung ngambil tuh kesempatan karena dia takut bakal ditumpuk pasukan pejuang situ nanti bisa masuk ke Israel gitu. Jadi saya duluan nih saya buat benteng itu gunung, benteng alam tuh gunungnya tinggi-tinggi jadi dia bisa melihat pergerakan pejuang dari atas itu ya. Wah. Jadi guys ini agak complicated ya. Ini mirip waktu perbincangan di podcast sebelumnya bahwa masih agak terlalu dini kalau kita kemudian menyimpulkan ya. Karena ternyata bahwa semua kejadian itu masing-masing punya kepentingan, ya kan. Cuma yang mengembirakan adalah saudara-saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah begitu ya. Dalam posisi tidak tersiksa lagi. Sejauh ini itu dulu. Sejauh ini itu dulu kan gitu. Aman. Jauh ini. Mengenai ke depannya kita nggak bisa menerkan mereka pasti ada siasah-siasah yang di dalamnya seperti apa gitu ya. Dan ini yang tadi saya bilang tadi bahwa saudara kita itu di Palestina dizolimi, di situ juga dizolimi. Minimal sekarang meminimalisasi kezoliman tersebut ya. Iya, minimal sudah hilang dari Suriah, udah nggak ada lagi. Kita bisa fokus ke Palestina gitu. Masa depan Palestina gimana? Kemudian antum gimana? Masa depannya gimana? Ada pengaruhnya nggak gini? Ada yang bilang gini, Syria merdeka, sinyal bagus nih. Dulu orang Syria juga yang membebaskan Palestina. Nah, kalau selama Syrianya belum merdeka, kayaknya ajaib deh Palestina bisa merdeka. Ada yang berpikiran gitu, karena kan biasanya itu dari luar, entah dari Mesir kayak yang merdeka atau dari Syrianya aja masih begitu, Mesirnya masih begitu, Yordania begitu, Yordania begitu, tiba-tiba Syria merdeka, wah. Tinggal yang lain-lain yang ikut kan gitu pikirannya. Kalau pandangan antum optimismenya gimana? Optimis sana ya mungkin insya Allah ya Syria akan jadi tempat lah jalur untuk kita membebaskan Masjidil Aqsa dari Syria. Optimisme ya? Optimis ya, sangat optimis. Banyak nanti bakal dari negara-negara lain yang akan melewati Syria untuk menuju ke sana. Insya Allah ya. Kita lihat dari pergerakan mereka, dari pemikiran mereka yang pelan mereka nggak kerusak-kerusukan, mereka memikirkan strateginya, memikirkan apa dan banyak dari teman-teman ngobrol ya mungkin Syria akan jadi pintu gitu ya. Pintu ya. Antum masih kirim bantuan nggak ke sana? Kita masih kirim. Berarti sekarang udah bisa kirim lewat pintu depan dong? Masih belum bisa. Bandaranya belum buka. Bandara internasional belum buka. Terus masih ditutup. Tapi kalau mungkin lewat dari Turki, negara lain Yordania mungkin masih bisa. Kalau antum gimana? Ada optimisme apa? Kalau sekarang ini jadi minimal negara teman-teman yang Sunni ini karena Suriah ini udah merdeka nih, udah dikuasai sama kelompok pejuang nih. Mereka jadi khawatir nih, takut rakyatnya mungkin bakal inginkan yang hal sama itu, misalnya Mesir dengan Yordania. Jadi mungkin mereka akan berpikir nih, berarti saya harus lebih mendengar aspirasi rakyat saya nih untuk membela Palestina gitu. Minimal positifnya di situ. Kemudian kalau di masa depan ini Suriah ini kan diharapkan bakal semua orang tuh ini mana kapan perjuangan untuk Palestina nih? Kapan mengalahkan Israel nih? Suriah ini sekarang ini belum siap nih. Di mana masih morat-marit, keamanan masih belum bagus dan militernya kan yang lama kan sudah dihancurin sama Israel. Sedangkan wilayah Golan yang dikuasai ini Israel udah bikin benteng nih, benteng alam dan benteng tank kan. Jadi untuk mengalahkannya dia butuh persiapan. Sebagai contoh nih Hamas sebelum melancarkan 7 Oktober itu persiapannya sekitar 2,5 tahun. Dia gencatan senjata dengan Israel untuk membuat roket, membuat segala macam. Logistik juga gitu ya. Suriah juga kan harus persiapan seperti itu. Dan satu lagi karakter Jaulan ini bukan orang yang keluar-keluar. Dia tuh orang yang diam. Tiba-tiba kan kemarin Aleppo diserang, dia menang sampai Damaskus kan seperti itu. Padahal sebelumnya ini pada tahun 2019 sampai 2020 dia banyak ribut sama temannya sendiri, terutama yang berasal dari kelompok Al-Qaeda, jaringan Al-Qaeda Suriah tuh namanya Urasuddin kan. Ini kenapa ente sekarang bekerja sama Turki nih? Setuju sama Astana untuk mengimplementasikan zona deeskalasi atau zona pengurangan konflik kan? Ente ini gimana ini? Ini ada ininya ya, syarat ada melanggar syariat enggak ini segala macam dikritik lah. Akhirnya kan dia istilahnya menertibkan satu persatu orang yang dianggap bakal membahayakan perjuangan nih. Ternyata dia diam dicaci maki itu dia diam aja, dia kan selama ini dia menggambarkan diri sebagai masyarakat gitu merakyat gitu kan, dia datang ke Idlib ya udah cukupin seolah-olah itu dia udah dengan Idlib itu dia udah cukup, tapi diam kemarin itu langsung dia menyerang Aleppo dan menguasainya, dan hebatnya dia itu korban sipilnya itu sedikit. Jadi kalau Israel kan hanya melawan Gaza aja dia perlu banyak bom mengorbankan 40.000 orang kan untuk, dan itu Gaza belum dia kuasai. Belum juga gitu. Sedangkan ini Jaulani ini hanya dengan pasukan darat, hanya dengan pertempuran jarak dekat dia bisa
menguasai Aleppo dan korbannya waktu itu saya catat tuh maksimal tuh 4 orang karena salah. Dan Maksimal. diakui dari tentara dia tuh salah nembak mortir kena mahasiswa di universitas, 4 orang meninggal. Itu aja korban Itu kota Aleppo korban yang ya? besar. Iya. Jadi pasukan musuh pun juga nggak korban sebenarnya. Pasukan musuh banyak yang korban. Ini yang sipil. Oh, yang sipilnya. sipil. Nah, ada juga videonya tuh pasukan musuh yang ketangkep dibebasin mana? Karena dia ingin merekonsiliasi Suriah. Jadi ini kan banyak orang yang disuruh perang sama Bashar nih. Jadi kenapa tentara Bashar ini mudah kalah? Ternyata selama 5 tahun terakhir ini dia mengalami krisis ekonomi, krisis sumber daya. Jadi tentara itu cuma dikasih makanan bulgur itu. Bulgur itu ya kayak kita misalnya setara dengan jagung rebus lah, jagung rebus jadi bubur gitu. Rasanya kan nggak enak tuh. Dan kentang itu dijatah 2 hari sekali. Gajinya berapa tentara Assad? Cuma $25 atau sekitar 400.000 setiap bulan. Gimana orang mau semangat moral perang kalau seperti itu? Iya, taruhannya nyawa lagi. Taruhannya nyawa lagi. Musuhnya yang jaulan itu yang semangat, lawannya dengan orang yang semangat jihadnya tinggi kan. Ya mendingan gue menyerah, mendingan gue berrekonsiliasi sama dia daripada gue mati untuk orang yang bakal hancur. Assad dianggap sudah dalam sakaratul maut lah, rezimnya itu sudah sakaratul maut karena hanya memberikan makanan tentaranya seperti itu. Oh, jadi ini justru sebenarnya ada apa namanya masalah internal juga. Benar, dan tipenya memang diem-diem. Karena kita nggak tahu tiba-tiba loh, merdeka aja gitu kan, 8 Desember loh terjadi. Langsung aja dia. Kemarin nggak ada berita aja, tiba-tiba udah kejadian aja gitu. Memang kadang-kadang Hamas juga kan diem juga kan sebelum 7 Oktober. Kalau kita banyak keluar-keluar itu orang pasti melihat kita terus kan. Kadang-kadang yang menggagalkan strategi adalah kebanyakan show off. Kebanyakan ngomong. Iya, kebanyakan ngomong ya. Ini satu penggambaran dari angle yang berbeda lagi, guys. Jadi teman-teman bisa mungkin menelaah dan rangkum aja dari semua yang kita bicarakan ini, kemudian bisa melihat ya bahwa apakah ini sebuah kabar bagus atau biasa saja menurut teman-teman. Ya silakan dicerna sendiri. Kayaknya kalau kita lihat sekarang ini kan banyak optimisme yang muncul di sini ya. Kalau menurut teman-teman gimana mengenai narasi bahwa Al-Julani mengatakan tidak akan memerangi Israel? Kan ada pernyataan tuh, gitu. Kayaknya nggak akan dalam waktu dekat nggak akan menyerang Israel. Gitu. Menurut Antum gimana? Tafsirnya bisa gini. Tafsirnya dia kan dulu istilahnya mendapat pendidikan Al-Qaeda. Al-Qaeda itu waktu di Irak itu punya strategi untuk menarik musuh ke dalam, berperang yang lama di wilayah dia gitu. Supaya menghancurkan sumber daya musuh, Nah, dia juga mungkin kalau melawan Israel dulu yang menginvasi. Dia bisa bertempur di dalam wilayah Suriah. Kalau dia memaksakan diri masuk ke wilayah Israel, dia akan dihabisi dengan mudah. Bunuh diri. Jadi seperti itu. Karena waktu itu kan di Irak itu Al-Qaeda itu berusaha mengimplementasikan itu, tapi dia di Al-Qaeda Irak itu dia cabang yang lebih ekstrim. Akhirnya yang diserang itu orang-orang Syiah gitu, orang-orang sipil di pasar. Akhirnya dari awalnya dia ingin memerangi Amerika, terjadi perang sektarian. Jadi Syiah angkat senjata untuk melawan milisi mereka ini. Jadi Amerikanya jadinya nggak diperangin. Tujuan si Al-Qaeda itu digagalkan oleh anak yang jadi ISIS itu. Jaulani mungkin belajar dari situ. Dia kan dari awal dia tuh komandan lapangan, dia tahu apa yang Amerika seperti apa persenjataannya, bagaimana taktiknya. Mungkin dia mencoba kita bisa nyerang Amerika kalau dia masuk wilayah kita, masuk ke daerah yang Amerika itu belum kenal. Sedangkan Israel juga mirip seperti itu. Israel itu bisa dibilang Amerika yang ada di Timur Tengah kan. Superioritas udara semua Amerika, bahkan Israel lebih canggih dalam beberapa hal daripada militer Amerika. Mungkin Israel harus masuk Suriah dulu, dia diprovokasi, terpancing masuk, menginvasi dengan wilayah luas, baru bisa dihajar rame-rame. Nanti Suriah itu akan membuka volunteer asing gitu, seperti itu. Kan banyak negara, contohnya sebagai Afghanistan tuh udah gatel pengen perang sama Israel tuh. Iya, tapi jalurnya mana nggak ada. Nggak ada yang buka ya. Ada yang buka. Bisa aja mungkin tuh narasi siasah ya. Kalaupun nyerang gua ngapain ngomong kan gitu. Iya, mau nyerang gua ngapain ngomong ya gitu. Jadi ibaratnya biar tidak dianggap membahayakan dalam kondisi yang ini, mungkin ya dengan narasi itu. Narasi diserang duluan jadi korban gitu kan. Lebih simpati lebih banyak. Iya. Rusia itu puluhan kali lebih kuat dari Ukraina, tapi kan dia nyerang duluan, Ukraina dapat simpati dari Barat, suplai senjata banyak, akhirnya bisa menahan Rusia. Tapi kalau misalnya Ukraina itu nyerang duluan Rusia itu memprovokasi dengan menempatkan pemberontak di Donetsk itu kan. Kalau Ukraina menyerang duluan kan Rusia, ente nyerang duluan nih, berarti tantangannya nih, gue nyerang balik. Negara-negara Barat, ini buktinya Ukraina menyerang gue duluan gitu kayak gitu. Jadi self defense. Self defense itu lebih menguntungkan iya, itu. soalnya narasinya kan jadi bela diri. Syria has the right
to apa namanya? To defend themselves. Ya. Jadi gue bisa pakai narasi dia ya. Mengundang negara lain bantu gue, terserah gue. Israel juga narasinya kayak gitu. Gue diserang Hamas di luar. Playing victim deh. Playing victim. Nah, ada menarik juga ya. Kebanyakan yang nyerang duluan itu bakal hancur. Amerika nyerang Irak gagal kan istilahnya. Dia gagal menjadikan proksi di situ, malah Iran yang punya proksi di situ. Dia menyerang Afghanistan, dibalik diserang, dapat perlawanan dari publik seperti dia itu. Nyerang Vietnam. Nyerang Vietnam dihajar juga. Tapi dia diserang duluan sama Osama bin Laden. Dia berhasil mendapat simpati dan bisa dibilang dia berhasil menang dari Osama bin Laden itulah karena orangnya kan tewas gitu. Banyak yang menarasikan bahwa sebenarnya dia men-setting up diserang untuk punya rights nyaris Saddam Hussein. Ya bisa jadi ada juga ada gitu juga kan. seperti itu. Jadi kadang-kadang narasi playing victim itu menguntungkan gitu ya. Terutama buat biar dari negara tetangga minimal dikasih jalur supply gitu. Ini gue diserang nih. Kalau gue diserang lu bakal nerima pengungsi gue. Lu harus bantu gue supaya bisa melawan nih, menghajar dia nih. Bantu nih, kasih makan sama senjata nih. Ya, kayak gitu. Ini menarik nih sebenarnya makin ini konfliknya makin lebih seru daripada apa namanya film perang nih kayaknya. Karena kita mau berpihak juga berhitung juga kan gitu kan. Tentunya juga yang clear udah ada pihak yang kita support. Tapi di dalamnya juga ternyata ada juga masih banyak kepentingan juga kan. Nah, gitu juga. Nah, kalau antum sendiri nih kan udah bertahun-tahun ke sana dengan support yang ya ketika jadi kepada pengungsi udah jelas ya kan. Apa yang membedakan dengan sekarang udah ada beberapa akses yang terbuka gitu? Apa yang antum punya program apa? Apa bikin toko roti, apa pabrik roti lagi, apa gimana? Jadi alhamdulillah sebelum kejadian kemarin perang ini, kita sempat beli tanah wakaf di sana. Tanah wakaf itu rencana akan kita bangun sekolah Indonesia, pesantren Indonesia. Ya insya Allah kita akan melanjutin program itu. Kita akan bikin camp Indonesia, terus kita bikin pesantren. Kenapa sampai kita ingin bikin pesantren atau sekolah di sana? Karena anak-anak kecil di sana udah banyak nggak bisa ngaji. Oh gitu. Bayangin Ibu Misam. Kenapa? Ya emang itu cara salah satu program mereka untuk merusak anak pemuda-pemuda ini untuk tidak belajar agama, tidak ada sekolahnya, tidak ada sekolah agama. Adanya di situ dibangun NGO Inggris yang sekuler. Sekolahnya sekuler. Jadi dari situ kita berpikir bahwa kita harus bikin. Waktu itu sempat kita bikin di luar Suriah ya, dekat lah dengan Suriah. Kita di Hatem menampung orang-orang yang korban perang ini kita tampung situ, kita cari ngaji di situ. Terus qadarullah gempa ustadznya dan tertimbun di gedung yang runtuh meninggal semua. Jadi berhenti. Miris juga ya ternyata. Oh, tanah Syam itu ya? Dari pintu perbatasan Turki itu sekitar berapa kilo? 4 kilo. 4 kilo lah. Dulu wilayah itu dikuasai ISIS dulu kan. Saat dikuasai ISIS dibebaskan sama Turki dan FSA itu. Sekarang udah aman, jadi kita beli tanah di situ. Kita beli tanah, insya Allah tanah itu bakal kita bangun. Ya kita akan lebih bangunannya lihat Indonesia. Kita akan bakal nunjukin wajah kemanusiaan Indonesia di situ. Jadi bagi kepedulian kita, kita mau ninggalin sesuatu yang benar-benar bagus untuk warga Suriah ke depannya. Kita rencana juga di situ kita akan bikin untuk ibu-ibu mereka untuk belajar tentang berproduksi baju, pakaian, bikin jubah, bikin tas. Yang coba akan kita pasarin, kita pasarin untuk bantu support mereka. Karena sekarang kan yang dibutuhkan mereka kan support pekerjaan. Mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka mau keluar negeri, ya beberapa yang sudah di sana. Tapi yang di dalam ini, mereka harus hanya kehidupan mereka ada namanya Camp Ar-Rahman. Di Camp Ar-Rahman itu anak lihat, ya Allah, nggak ada satupun rumah yang layak. Semua ribuan rumah nggak layak semua. Ada yang dari bekas anduk yang disambung dibuat atapnya, kamar mandinya kotor. Tapi orang-orangnya ya, masya Allah, mereka menutup auratnya, perempuannya nggak keluar. Tapi ini di kehidupan udah sangat-sangat nggak layak. Kita ngeliat air. Zaman modern kayak gini ada kayak gitu. Parah, sangat parah. Kita bagi-bagi roti itu ada anak kecil yang kepin dapat roti dia nggak dapat, dia bawa pisau. Mau roti, bayangin dia laparnya dia. Nah, begitu kita kasih roti, mereka makan roti dengan senangnya, dengan bahagianya itu yang. Padahal roti itu nggak harganya nggak seberapa, 5.000 kalau uang Indonesia. Satu plastik 8. Udah makan mereka. Udah nggak punya duit lah. Iya, udah makan, udah kenyang mereka. Terus dengan rasa syukurnya mereka, doa-doa yang mereka panjatkan kan. Dan mereka orang Suriah itu bukan orang yang nggak mau berkembang ya. Dia tuh punya camp, tanahnya mungkin ya sekitar yang dibuat sama dia tenda itu 4x4 sama dia buat tinggal. Di belakang rumahnya dia itu nanam. Anak heran, buah-buah itu bisa tumbuh. Dia stek, dia bikin kecil-kecil, dia bikin kayak rumah tanaman, dia makan dari situ. Dan izahnya mereka benar-benar bukan mereka yang
ada bantuan mereka berebut, enggak, mereka nunggu, mereka dikasih, alhamdulillah enggak. Kita ngasih apapun, mereka suguhan, mereka lebih daripada kita. Lebih baik tamu ini dia ikromnya tamu itu benar-benar apa namanya adab untuk iya, kepada tamunya dijalankan gitu ya. Dengan anaknya, bapaknya duduk, anaknya berdiri sampingnya sambil bawa teku minuman, kita dikasih sampai kita berhenti gini dia akan berhenti. Selama kita nggak gini dia akan ngasih terus sampai kita habis. Anak-anaknya dengan dididik seperti itu, pendidikan di Bumi Sam itu menurut saya sangat-sangat pas gitu kalau untuk dididik untuk anak-anak dimanapun ya, pendidikan tentang gimana dia memperlakukan orang tuanya. Bahasa cinta orang Sam itu kalau kita kasih, orang Indonesia kita kasih minum mungkin alhamdulillah. Kalau dia sampai dia, oh kamu cintaku, dia tuh ngungkapin perasaan yang kita mungkin ini lebay nih. Tapi emang seperti itu. Orang Suriah itu lebay, orang Suriah itu apa? Manis dia. Romantis banget, romantis. Dia tuh kalau nelpon istrinya itu kata-kata yang romantis dia ungkapin. Sopan, romantis, dan dia belum kita kasih atau apa, dia tuh dari sepanjang itu dia doa. Dia selalu mengawali doa dan mengakhiri dengan doa buat kita. Itu terus setiap orang, mau antum melihat orang gelandang, mau antum melihat tukang bengkel, tukang jual LPG, semua dan mendoakan kita. Masya Allah. Bumi Sam itu indah. Masya Allah. Ini banyak hal yang belum terkomunikasi dengan baik sih di Indonesia. Jadi marahnya memang masih terlalu buta lah. Maksudnya, termasuk saya juga baru dengar ini kisah mengenai warga Syam seperti itu. Dan kita untuk menuju ke Suriah itu enggak semata-mata kita enggak izin, kita keluar, kita masuk, enggak. Itu ada proses di situ. Di mana proses itu kita akan memberi nama kita beserta nama orang tua kita kepada mungkin badan intelijen di Turki atau apa. Setelah 15 hari dari pengumpulan nama itu kita akan disetujui apa enggak, kita kan enggak kayak visa berarti ya. Iya, kita akan setuju sama dia. Oh, kamu bisa masuk, orang ini aman, kamu bantuanmu aman. Bantuan kita pun sama dia kamu beli apa aja, disiapin sama dia. Kita ini semua kita mau ngasih. Dan emang kenapa sampai seperti itu? Karena kami di prinsip di lembaga kami di Little Project ini kita hand to hand. Hand to hand, disebut hand to hand itu ya kita ngasih secara enggak. Ana pernah membatalkan bantuan karena Ana nggak bisa ngasih. Karena waktu itu Ana masuk 4 jam dan baru 4 jam Ana dipaksa untuk keluar karena ada kejadian di dalam yang kita harus keluar. Ada serangan Kurdi itu. Nggak bisa ngasih langsung? Nggak bisa. Ana batalin, Ana bilang tunggu sampai Ana. Karena apa? Amanah kita dari awal kita hand to hand. Jadi kita serahin. Makanya sampai kita mau masuk, kita kan masuk kan mikir aduh nanti ada ini. Tapi alhamdulillah ya. Selama Ana di Bumi Sam apa-apa yang diceritain orang dengan keadaannya nggak nemu saya. Saya nemu hanya keramahan, keamanan, nggak ada yang namanya itu, nggak ada yang namanya ya enak gitu loh. Tapi kan dulu ada image kalau masuk Syria itu dicap teroris, ya kan? Sempat itu ya ada hal seperti itu. Nggak takut antum? Ya kalau menurut saya, selama saya sesuai dengan calling door dan saya sesuai dengan aturan dan saya tidak menuju hal-hal yang seperti itu, saya merasa aman. Karena sesuai dengan prosedur yang berlaku. Iya, dengan saya laporan, saya izin, saya nggak semata-mata saya datang, langsung kan ada proses izin. Saya namain nama saya, foto, saya difoto, saya dicek siapa saya mau ngapain, dan saya nggak pernah bawa uang. Ya uang saya mau beliin, saya belum mau beli apa, saya mau belanja ini, barang yang sesuai itu, yang kita masukin, kita kita distribusikan. Setelah urusan saya selesai, saya pulang. Oh, nggak ada selundupan apa-apa gitu? Nggak ada, karena kita kan clear. Jangan kan gitu, apa namanya? Tripod itu aja nggak boleh mereka, jangan. Oh gitu. Iya, kita benar-benar diperiksa izin. Saya mau masukin kamera, anak izin jauh-jauh hari. Saya bawa kamera, saya ini, mereka proses izin. Pernah juga kita udah mau izin masuk, udah dapat, tiba-tiba dibatalin, ya sering. Tapi kita kan ya bantuan nggak akan kita kasih dulu sampai kita bisa untuk menyerahkan sesuai amanat yang amanat kepada kita. Insyaallah. Jadi kita door ke door. Bangga aja gitu Indonesia ya sebenarnya, walaupun negara kita bukan negara yang maju gimana, tapi memang tingkat sosial kita tinggi ya. Masya Allah. Ya, walaupun banyak juga fitnah di sana ya kan ya. Bagaimana NGO untuk bisa bergerak juga nggak mudah di Indonesia ya, karena ya banyak juga fitnah-fitnah yang diserang. Perang istilahnya perang pendukung lah. Kalau Indonesia kan biasa fans war gitu. Jadi ada fansnya Assad itu bakal war dengan kita yang istilahnya mendukung kemanusiaan yang dianggap menyudutkan rezim tersebut. Lah kalau sekarang gimana nih? Kira-kira dengan hal pergantian pemerintahan walaupun masih settlement akan mempermudah nggak sih bantuan masuk? Insya Allah sih bakal mempermudah karena setelah
pemerintah transi ini dipegang oleh oposisi, nanti bandara internasionalnya untuk penerbangan luar negeri dibuka, kedutaan Indonesia yang di Suriah yang di Indonesia ini kan jadi kepanjangan tangan resmi dari pemerintah yang sekarang kan, berarti kita bisa membuat izin. Dari dulu kan dia di bawah Bashar, sekarang kan di bawah oposisi. Berarti kalau kita ingin mendukung pemerintah, mendukung masyarakat di bawah pemerintahan baru, kita tinggal ke jalur resmi aja sekarang karena ya memang mereka yang berkuasa sekarang. Ya, sesuai prosedur ya. Ya prosedur baru. Kalau dulu kita lewat Turki sebagai penguasa garis batas, sekarang kita langsung ke pemerintah baru itu. Kalau sekarang yang lagi viral ini kan ada di media tuh lagi ngopi-ngopinya Ahmad Sarah sama Fatim Ibrahim Kalin atau siapa ya? Ininya menterinya Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri dari Turki. Ini kan ya cuma ngopi sih di bukit ya, tapi ini kan secara bahasa mengatakan bahwa Turki adalah yang backup pemerintahan ini. Gitu kan secara nggak langsung seperti itu ya. Misalnya kayak zaman Bashar premannya Rusia nih. Ini kan secara nggak langsung seperti sebuah komunikasi. Sebuah pesan politik. Hal itu. Kami bersama ngapa-ngapain pemerintahan sekarang ada gue. Gitu soalnya kayak gitu kan. Gitu kan. Berarti kan memang di sisi lain sebenarnya kan hubungan antara Turki dan Amerika sebenarnya kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi musuhnya yang sekarang ini adalah proksinya Amerika kan gitu kan. Apakah ini sebuah tanda bahwa Erdogan memiliki satu misi khusus terhadap kemerdekaan Aqsa atau memang ini hanya politis saja? Jadi kemerdekaan Aqsa menurut saya itu harus dilakukan step by step kan dulu. Al-Ayyubi kan nggak langsung dia mau menertibkan ini, menguasai Mesir dulu, dijadikan Sunni dulu kan dulu dikuasai Fatimiyah. Nah, Erdogan juga mungkin punya visi seperti itu. Dia ingin membuat ini istilahnya bulan sabit Turki baru gitu. Jadi Erdogan itu memiliki kepentingan politik Turki jadi negara pendukung, misalnya dari Suriah itu ada teman gue. Di Libya teman gue juga yang jadi pemerintah resmi. Kemudian di mana lagi tuh di Somalia tuh dia berusaha menancapkan juga walaupun lagi konflik sama kelompok jihadis nih. Jadi kayak Osmani lagi nih. Jadi Erdogan itu punya ambisi sebagai orang yang bakal menghidupkan lagi kejayaan Turki. Tapi dalam hal sekarang tuh bukan dalam bentuk khilafah yang kayak dulu, tapi dalam bentuk kerjasama antar negara yang bakal menjadikan Turki sebagai model gitulah. Walaupun dia sendiri masih sekuler ya Turki itu, tapi minimal saya membantu wilayah-wilayah Islam gitu kayak gitu. Memang banyak pro kontra juga mengenai Turki ya, ada juga. Dan seperti halnya juga dengan pemerintahan baru ini pun juga banyak pro kontra. Tergantung berada dari mana sudut pandang ya kan gitu. Mana? Nah, sekarang sebagai pengunjung ada nggak teman-teman memiliki pesan kepada menyaksikan acara cerita untung ini? Bagaimana sih sikapnya dalam memandang kemerdekaan Syria ini? Ya, ibaratnya gini. Kenapa kita mengulas gini? Kita orang Indonesia gitu. Karena kita juga dipikirin sama mereka gitu kan. Maka karena musim satu tubuh ya, jadi ada sesuatu berita baik, semuanya ikut seneng gitu kan. Ada yang punya masalah semua ikut bantu kan gitu tipenya kita tuh. Jadi pengkolonisasian bahwa kita berbeda dengan mereka itu kan sebuah batas-batas yang dibuat oleh elit tentunya juga ya. Dulunya kita satu sih sebenarnya kan. Apa yang menjadi narasi teman-teman semua untuk menjadi sikap dari kita yang cuma bisa melihat dari jauh gitu. Jadi umat Islam ini kan terdiri dari berbagai manhaj, berbagai mazhab. Itu mau nggak mau harus bersatu supaya bisa membuat umat ini jaya. Persatuan tersebut bisa dimulai dari yang paling kecil nih, supaya misalnya dengan silaturahmi itu sudah menjadi kunci yang bisa bakal berkembang jadi lebih besar. Nah, setelah silaturahmi antar personal bisa antar organisasi bersilaturahmi untuk bersatu membantu saudara kita yang tertindas. Dan kemudian setelah itu baru ke level negara. Jadi negara-negara Muslim ini mau Indonesia atau Malaysia, Turki sebagainya itu harus membuat sebuah aliansi untuk mengurangi penderitaan saudara-saudara kita yang masih perang, misalnya Somalia, terus Sudan itu bagaimana supaya negara-negara Muslim ini mendamaikan mereka atau membantu membuat pemerintahan yang stabil. Sebagai contoh misalnya Suriah ini, misalnya Suriah kan baru merdeka nih, baru menang dari rezim yang sebelumnya kan. Jadi seluruh dunia bakal membantu rekonstruksi, itu kita bisa bekerja sama di situ. Kemudian
untuk Palestina terutama. Ini Palestina ini bisa dibilang kita menghadapi raja terakhir. Israel itu bukan Israel sendiri. Israel itu ada Amerika di belakangnya, ada negara-negara Eropa. Jadi kita tuh melawan raja terakhir nih kalau misalnya kita berjuang untuk Palestina. Tapi strategi untuk memenangkan Palestina ini adalah dengan menciptakan ikatan-ikatan antar negara-negara Muslim. Jadi dalam konsep teman-teman kita yang Ikhwani itu perjuangan mereka ini adalah untuk membuat negara-negara Muslim bekerja sama dan melakukan terorganisasi tuh, melakukan tuh tindakan apa terorganisasi. Sekarang kan Israel itu kan sebenarnya bisa kita kepung kan, dia ngepung Gaza nih. Sebenarnya bisa kita kepung nih dari laut kan, dia harus kalau mau ke Amerika kan harus lewat kalau mau lewat Mesir itu kan ada terusan Suez. Kalau kita ngeblokade itu kan dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa perdagangan dengan Cina kan, nggak bisa dengan wilayah Asia. Atau dia lewat Gibraltar. Kalau misalnya orang Maghrib atau orang Maroko sana menutup itu kan dia nggak bisa apa-apa. Dan ada pintu udara nih, penerbangan Israel kan harus ke Eropa, harus lewat wilayah Turki lah, mau ke Asia harus lewat sini. Kalau semuanya menutup dia nggak bisa apa-apa. Tapi karena negara Muslim ini nggak ada kerjasama, kompak, masing-masing masih takut dengan Amerika, gertakan Amerika karena tidak dengan yang lain tidak ada kerjasama yang kurang kuat. Akhirnya ya ada yang ya udahlah lewat, masih ada yang kerjasama dengan Israel, masih membiarkan lewat lautnya seperti itu. Ya, jadi ibaratnya harapan kita ya. Kita dengar dari Ustadz ibaratnya semua negara yang mengelilingi Israel kalau semua pipis aja itu tenggelam misalnya gitu ya. Nah, tapi kenapa pasti takut ya? Tapi memang itu mereka bisa punya hal-hal yang mengunci ketakutan negara-negara itu. Punya rahasia kan dia intelijennya kuat nih. Dia punya rahasia-rahasia orang-orang penting di negara tertentu untuk disandra sama dia mungkin seperti itu. Jadi aib gitu. Iya. Atau diancam. Itu polanya kayak gitu ya di mana-mana ya. Tapi itu anehnya dia tidak melakukan itu di Suriah, dia langsung menguasai Golan itu kan seolah-olah dia panik nih. Kalau dia cara Israel dulu itu kan mengadu domba dari dalam nih. Dia tiba-tiba menguasai Golan, jadinya pejuang ini sekarang malah mikir nih, oh kita ada lawan baru nih, jangan ribut sama kita dulu, kita menguatkan diri dulu. Kan jadi Israel ini sebenarnya blunder tuh menantang Suriah dengan mencaplok buffer zone itu. Jadi sekarang ini di antara para pejuang yang mungkin kalau zaman dulu ini banyak mazhabnya beda, itu sekarang justru kompak karena melihat ada musuh bersama nih. Padahal dulu Mossad itu strateginya kan dia mengadu domba dari dalam, menyusup, menipu dan segala macam. Tapi ya mudah-mudahan itu makar Allah lebih hebat dari makar Amerika sekalipun lah. Ya, jadi banyak hikmah teman-teman. Jadi kalau kita mau menjadi mungkin bebas Al-Aqsa kayaknya masih agak mimpi. Kenapa? Karena kita beda pengajiannya masih ribut. Gitu kan? Kita beda pengajian dikit ribut, beda pendapat dikit ribut gitu. Ributnya di sosial media gitu. Ustadznya diserang, bikin konten gitu kan jatuhnya. Ini bagaimana kita mau bersatu guys gitu ya. Ibaratnya dulu zaman lawan penjajah, semua tuh bersatu lawan penjajah gitu. Sekarang kira-kira penjajah kita ribut sendiri. Nah, ini menjadi pembelajaran ya, bagaimana kita mau kemudian menjadi puzzle yang terbuka kalau kita belum selesai sama puzzle kita sendiri. Habis kita bersatu juga sama negara tetangga kan gitu maksudnya ya. Bersatu lagi, bebasin yang lain karena bukan cuma Syria sama Palestina doang yang lagi terjajah kan, sebenarnya ada negara-negara yang konflik pemerintahnya itu tidak stabil kan. Iya. Mungkin itu mungkin pengkondisian agar nggak nyerang Israel kan gitu kan. Wah, kalau menurut antum gimana? Ya benar Mas Hari tadi ngomong, hanya dengan persatuan itulah kita akan menang. Selama persatuan itu masih jauh, selama satu sama lain masih membedakan sesuatu hal yang tidak penting untuk kita bahas, sedangkan di sana mereka mati tiap harinya, kita masih membahas sesuatu yang nggak perlu kita bahas. Itu udah jelas di sana umat Islam terbunuh, terbantai, mau seperti apapun ya kita berpihak pada umat Islam. Gimana kita bersatu, gimana kita memberi manfaat, apapun manfaatnya sekecil apapun itu, dan satu hal, jangan pernah kita berjuang tapi masih punya rasa takut. Kita masih takut nanti seperti ini nggak ada. Karena kita akan dijauhkan dari sesuatu yang buruk ketika kita berjuang dengan sesuatu yang baik. Kita akan dijauhkan dengan yang buruk, mau apa berita ini, mau diserang ini, mau diserang. Tapi dengan niat kita yang lurus, kita niatkan kita membantu kaum muslimin. Karena menurut saya menurut kita semua insya Allah ya, dengan kuatnya umat Islam, kan negara ini akan, semua dunia akan aman. Karena hanya Islam yang membuat negara ini aman, dunia ini aman, dengan pendidikan Islam, dengan ajaran Islam. Insya Allah seperti itu, dengan akhlak, dengan akidah yang sama-sama. Kalau perbedaan itu, jangankan yang teman, yang istri aja ada perbedaan suami istri, ya kan? Tinggal kita gimana. Beda jenis kelamin lagi kan? Gimana kita menyikapi itu semua kan, Mas? Kalau kita sikapnya nggak sama ya beda. Tinggal menyikapi gimana sikap kita. Ya kita di sini Liter Project selama ini ingin menyuarakan hal-hal seperti ini. Bagaimana sih
ketakutan mereka ingin membantu Suriah dengan keadaan Suriah seperti ini, takut dianggap teroris, takut ini, nggak ada. Jangan kita masih di zaman sekarang kita masih berguling-guling di urusan yang namanya teroris dengan yang ini. Sedangkan kita ini badan angkat senjata aja nggak kuat, gitu. Udah kita konsen dengan bantuan kita sebagai kita kaum kemanusiaan, kita konsen di kemanusiaan, kita hanya mau ingin membantu kaum muslimin. Nggak ada kita embel-embel mau ngapa-ngapain. Gitu, insya Allah seperti itu. Ini menarik ya. Jadi ibaratnya kayak kita malah ribut sama hal-hal yang kontraproduktif ya kan. Nah ini guys, ini penyemangat ya dari obrolan kita ini ya. Mudah-mudahan jadi sumber inspirasi bahwa ini mungkin kalau kita nggak berada di situ orang lain yang nempatin. Jadi mau ada peran kita atau enggak, perubahan menuju orang-orang terpilih itu tetap berjalan kok gitu. Entah kita mau ikut mau enggak gitu ya. Ibaratnya gue nggak ikutan, nah ini urusan luar. Ya kalau lu nggak ikut orang lain ada di situ gitu kan. Nah, bagaimana caranya ketika kemudian terjadi kemenangan Islam, kita ada di situ ya. Kalau ibarat kata kalau di sebuah drama gitu, sutradaranya bilang kita akan menang, yang sutradara udah bilang begitu, mesti kita nggak ikutan kan gitu kan? Emang mungkin nggak sekarang kayak gitu ya. Yang penting kita ikutan. Yang penting kita ikutan. Waduh, jazakallah khair ini untuk waktunya nih teman-teman semua. Mudah-mudahan nggak kapok kita undang sini. Ya. Banyak hal baru yang mungkin kita akan undang lagi kalau ada info baru tentunya juga yang bergolak di sana. Dan ini membuka mata kita dari sudut pandang yang lain lagi teman-teman semuanya ya, bahwa ternyata walaupun kita jauh kita bisa punya tangan ke sana gitu. Kita bisa punya kontribusi ya. Teman-teman ini mungkin nggak pernah menyangka bahwa ternyata hidupnya bakal ke sana, juga nggak pernah nyangka kan gitu. Sampai ke sana juga nggak tahu kan awalnya bisa nyampe ke sana. Jadi teman-teman yang sekarang lagi nonton, bisa nggak sih saya punya kontribusi? Bisa ya, ternyata ada aja gitu jalannya ke sana. Ya guys, kalau dirasa ini tayangan ini menginspirasi atau menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan akan jadi keuntungan edukasi yang membuat kita mungkin lebih menambah semangat kita untuk ikutan membela saudara kita. Jazakumullah khairan untuk waktunya nih. Semoga akan jadi pahala jariah untuk antum semuanya. Amin. Ya. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.